Jumlah peristiwa Penegakan besar. hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat. Dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Tidak ada keadilan tanpa kebenaran. Dan tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya. Lois Farakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pesatnya perkembangan zaman seolah-olah menjadi pisau tajam bermata dua. Majunya perkembangan teknologi dapat menjadi bumerang bagi bangsa ini. Penegakan hukum yang adil harus dijunjung tinggi seperti dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kemudian telah tercantum dalam mandat ideologi negara yaitu Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan seadil-adilnya. Kemajuan teknologi dapat menimbulkan berbagai masalah yang sulit ditangani. Salah satunya maraknya penyebaran berita hoaks di negeri ini. Indonesia menempati posisi kelima produsen hoaks di dunia. Apa yang harus saya lakukan sebagai generasi muda? Jika saya menjadi seorang legislator, maka saya akan mengupayakan dan memaksimalkan 3 fungsi utama DPR seperti bagaimana semestinya. Pertama, dalam fungsi legislasi, saya akan meregulasi undang-undang dan mempertegas tindak pidana bagi pelaku penyebaran berita hoaks sesuai undang-undang berita hoaks. Kemudian, saya akan membentuk lembaga pemberantas berita hoaks yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia, Komisi Informasi Pusat, dan Komisi Penyiaran Indonesia kemudian diberi nama Komisi Pemberantasan Berita Hoaks yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang Berita Hoaks. Selain itu, juga agar dapat memproduksi berita-berita yang benar dan dapat menyaring berita hoaks. Dalam hal ini, saya juga akan menggandeng APH aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lembaga jajaran lainnya supaya dapat menangani dan meminimalisasi penyebaran berita hoaks di masa yang akan datang. Kedua, melalui fungsi anggaran saya akan mengalokasikan dana APBN untuk menunjang kinerja seluruh lembaga-lembaga pemberantas berita hoaks, juga lembaga pendukung lainnya seperti kepolisian, pengamat teknologi, serta benar-benar memastikan dana akan tersalurkan dengan baik dan digunakan sebagaimana semestinya. Ketiga, dalam fungsi pengawasan, saya akan melakukan pemantauan dan pengawasan kinerja seluruh lembaga-lembaga pemberantasan berita hoaks dengan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai undang-undang. Saya, Diva Meriana, calon legislatif Parlemen Remaja 2023 dari Dapil 7 Jawa Timur, siap berkontribusi untuk keadilan hukum negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.